Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Kaswari. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membahas tentang teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap negara hukum pastinya memiliki kewajiban untuk membentuk peraturan yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun proses pembentukan dari peraturan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga didasari oleh teori-teori ilmiah yang menjadi pedoman bagi para perancang hukum. Inilah yang disebut teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagian dari cabang ilmu hukum yang disebut ilmu perundang-undangan atau legislative drafting. Secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan dalam proses untuk menghasilkan norma hukum yang tertulis, yang mengikat dan berlaku bagi masyarakat. Proses ini mencakup yang pertama adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan yang terakhir yaitu pengundangan. Proses ini harus mengikuti asas, teori, dan metode yang lebih tepat agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas penting, antara lain yang pertama yaitu kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan yang tepat atau hanya lembaga yang berwenang yang dapat membuat peraturan, yang ketiga kesesuaian antar jenis dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan dengan baik, yang kelima kedaya gunaan dan kehasil gunaan, keenam kejelasan rumusan bahasa hukum, ketujuh keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Asas-asas ini tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi 1. Perencanaan melalui Prolegnas atau Program Legislasi Nasional. Yang kedua, penyusunan rancangan peraturan oleh pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. Dan yang keempat, pengesahan atau penetapan. Dan yang terakhir atau yang kelima, pengundangan dan penyebarluasan. Perkembangan teori pembentukan peraturan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yang pastinya teknologi digital dan e-legislation. Yang kedua kebutuhan hukum yang cepat berubah. Yang ketiga tuntutan partisipasi publik yang lebih luas. Dan yang terakhir kualitas bahasa hukum dan naskah akademik. Sebagai kesimpulan, teori pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi landasan penting dalam membangun sistem hukum yang tertib, adil, dan efektif. Dengan memahami teori, asas, dan tahapan pembentukan hukum tidak dapat memastikan bahwa setiap produk hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.